Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang intervilan. Nah, intervilan itu apa? Di sini saya berikan informasinya. Intervilan adalah suatu istilah routing untuk menghubungkan antar PC ataupun antar komputer yang mana PC ataupun komputer tersebut terletak pada wilayah VLAN yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi interVLAN itu suatu istilah routing untuk dimana dia menghubungkan antar PC ataupun komputer yang terletak pada wilayah VLAN yang berbeda. Nah, istilah routing sendiri ini merupakan proses pencarian rute terbaik dalam meneruskan paket menuju alamat network sesuai dengan tujuan alamat IP si penerima paket. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita coba langsung saja untuk mendemokan. Nah, kali ini kita membutuhkan suatu perangkat, diantaranya adalah switch. Nah, kenapa kita menggunakan switch? Karena kita di sini menggunakan VLAN ya. VLAN kan bisa dikonfigurasikan di switch, baik di switch layer 2 ataupun switch layer 3, switch multi layer 3, seperti itu. Kali ini kita ambil contohnya adalah switch saja, serinya TIP900. Oke, kita buat dulu topologinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Oke. Oke. Oke, kita berikan identitas IP-nya. Dua 10.10.1. Oke, di sini juga 192.10.10.10.10.2. Oke. Kemudian di PC sebelah kanan kita berikan 92.10.10.3. Yang sebelah sini 10.4. Nah, kita cek dulu semuanya bisa terhubung ya. Oke. Kemudian kita berikan wilayah VLAN-nya. Wilayah VLAN-nya seperti ini ya. VLAN 10, VLAN 20. Oke. Nah, setelah kita konfigurasikan sedemikian rupa, sekarang kita konfigurasikan VLAN di sisi switch-nya. Oke. VLAN 10, name-nya SDM kita aja ya. VLAN 20,
IT. Nah, kemudian kita konfigurasikan interface-nya. Interface 01 support akses VLAN 10. Support akses VLAN 10. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan switch interface SW01 dan SW02 untuk dibundling di VLAN 10. Sekarang interface yang sebelah kanan 3 20 4 VLAN 20. Nah, kita cek dulu konfigurasinya. So VLAN brief. Nah, sudah masuk semuanya ya. Oke, kita cek dulu sambil kita menunggu sampai hijau. Oke. Nah, kita cek dulu ini masih terhubung karena satu VLAN. Oke. Nah, sudah tidak bisa terhubung karena udah beda VLAN. Nah, kita akan menerapkan interVLAN ini. Oke. Untuk menerapkan interVLAN ini kita membutuhkan suatu perangkat. Nah, tadi informasinya interVLAN adalah sebuah istilah routing kan. Nah, berarti routing kita butuh suatu perangkat router. Nah, bebas saja di sini saya fungsi router 2009 series. Oke, kemudian kita berikan kabel. Nah, di sini menggunakan kabel 4. Nah, oh, oke. Kalau misalnya giga, kita aja. Oke. Oke, sekarang kita konfigurasikan di sisi switch-nya dulu. Nah, kita masuk ke konfigurasi ke terminal. Kita masuk ke interface giga 01. Nah, kita rubah switch port mode terang. Nah, ini oke. Kenapa kita mode terang? Karena kita switch ini akan menghubungkan jalur ke arah router. Nah, kemudian kita masuk ke routernya nih. Nah, enable konfigurasi terminal. Kemudian kita setting routernya di sini adalah kita menggunakan interface giga 00. Nah, enter ini kan. Nah, di sini kan giga internet 00. Nah, kemudian kita aktifkan interface sub. Oke, sebelumnya kita di sini menghubungkan interVLAN menggunakan cara sub interface ya. interVLAN metode dengan metode sub
interface. Sub interface. Nah, seperti ini ya. Oke. Nanti keterangannya nanti saya jelaskan terakhir. Nah, kita kembali lagi ke router. Nah, kita udah di sini kita masuk interface Giga Ethernet 00 karena jalur ke arah switch. Nah, disinilah kita akan membuat sub interface-nya. Oke, di sini interface Giga 00 .10. Oke. Nah, ini akan muncul sub interface. Nah, .10 di sini, nah itu adalah nilai VLAN-nya, VLAN 10 kan. Kemudian kita sudah masuk ke Giga Ethernet sub interface untuk VLAN 10. Oke. Kemudian kita aktifkan encapsulasinya. Encapsulation itu apa? Nah, .1Q atau menggunakan standar IEE. Nah, karena kita Cisco menggunakan .1Q saja. Oke. 10 ini adalah VLAN-nya. Enter. Kemudian kita berikan IP address. Sembilan dua 10 10 10 10 ya 255 255 255 0. Nah, oke. Di sini saya akan melakukan perubahan di VLAN 20. Nah, IP VLAN di sini saya ubah menjadi 172 deh, 172 172 1. Oke. 172 10 10. Oke, berarti ini saya berikan informasinya. Sorry. 172 10 10 1/24. Ya. Oke. Di sini 72 1 10 10 2/24. Oke. Oke. Yang di PC sini dia 192 10 10.1. Ini 92 10 10.2 +24. Oke. Nah, IP sudah, kemudian kembali ke router. Nah, ini kita tadi di VLAN 10 ya, 10. Kemudian kita masuk, kita konfigurasikan lagi sub interface untuk VLAN 20. Berarti kita keluar dulu. Interface Giga Ethernet 000. Nah, kemudian titik 20. Oke. Kemudian kita aktifkan encapsulasinya 20. Oke. Kemudian IP address-nya 172 10 10 10 255 255 255 0. Oke. Kemudian kita masuk kita aktifkan.
Kita tunggu sampai indikator warna orange-nya ini berubah menjadi hijau. Oke, kita cek dulu. Ini sudah hijau ya. Antar VLAN bisa komunikasi, bisa. Kemudian ini bisa. Kemudian router ke PC 1. Oke, successful. Router ke PC sebelah sini. Coba lagi, oke, successful. Router ke sini. 920. Successful. Router ke PC 920 lagi. Oke, successful. Berarti kalau antar router bisa ini dari router bisa connect ke antar VLAN-nya, berarti ya harusnya ini bisa connect nih. Nah, berarti mungkin kita butuh gateway. Gateway-nya, ini dia gateway. 192 10 10 10. Kita coba lagi. Oke, nah jadi PC 2 ke PC 0, PC 2 ke PC 0, dia menyeberang antar wilayah VLAN. Dari PC 2 ini adalah VLAN 20 menuju ke VLAN 10. Nah, dia adalah successful ya. Nah, jadi tadi ditambahkan gateway-nya. Nah, seperti itu. Nah, baik, penjelasannya adalah kali ini kita menghubungkan antar VLAN dengan metode sub interface seperti itu. Nah, konsep yang digunakan dalam membuat sub interface itu adalah membuat jalur logik di antara atau membuat jalur logik dalam jalur fisik sebuah router. Nah, fisiknya kita dari router dia dari port giga 00, kemudian dari switch dengan menggunakan giga 01. Nah, jalur fisiknya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada jalur logiknya. Jadi dalam satu jalur fisik dipecah menjadi beberapa jalur logik. Nah, konsep jalur logik ini dinamakan dengan istilah sub interface. Nah, seperti ini nih, lihatnya sub interface-nya seperti ini nih. Nah, ini kan muncul giga Ethernet-nya up, tapi IP address-nya not set. Nah, kemudian ada muncul giga Ethernet 00.10 dan .20. .10 itu miliknya VLAN 10 dengan IP 192.10.10.10/24 dan .20 itu miliknya VLAN 20 dengan IP 192.10.10.10/24. Nah, itulah nanti ini menjadi gateway dari setiap perangkatnya untuk keluar dari wilayah VLAN masing-masing. Jadi jangan lupa di set gateway-nya pada setiap VLAN-nya sesuai dengan IP pada VLAN-nya masing-masing, seperti itu. Nah, seperti itu ya konsep dari sub interface. Sekali lagi saya jelaskan, interVLAN adalah sebuah istilah routing yang mana menghubungkan antar PC ataupun komputer yang terletak pada wilayah VLAN yang berbeda. Dan kali ini metodenya menggunakan sub interface, seperti itu ya. Oke, semoga
bermanfaat.